Bab 256 Jeta Kuno. Alexander Blackwood menoleh dan melihat bahwa ternyata dia mengenal orang yang menendang Jeta itu adalah ketua cabang muda Johan Collins, cabang Partai Dragon di provinsi kota Evermore yang pernah dia temui sebelumnya. Terakhir kali Johan Collins ingin menggunakan Lovena Prescott untuk menangani Finnegan Knight, tapi pada akhirnya dia merusak siasat itu, permusuhan di antara keduanya pun terbentuk. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menendang mobilku? Ini tempat parkir umum. Aku berhenti di sini, apa aku menghalangimu? Gelika Wright melihat pintu Jeta bekasnya ditendang oleh Johan Collins hingga meninggalkan penyok yang besar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah dan berteriak dengan marah. Mobil ini harganya lebih dari 80 juta, meskipun tidak terlalu mahal, tidak mungkin tidak sedih ketika seseorang menendangnya sampai seperti ini. Melihat bahwa itu milik seorang wanita cantik, Johan Collins tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ternyata wanita cantik, maafkan aku, maafkan aku." Ketika Gelika Wright mendengar nadanya menjadi sopan, setengah dari amarahnya mereda, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Aku tidak peduli, kamu harus bayar ganti rugi." Johan Collins mengangguk dengan cepat, dan berkata, "Tentu saja aku akan bayar. Aku merusak jetamu, gadis cantik, jadi tentu saja aku harus bayar." Gelika Wright berkata, "Aku tidak mau terlalu banyak, kamu cukup membayar 1 juta saja, agar tidak mengatakan bahwa aku memerasmu. Itu tidak bagus, bagaimana mungkin aku hanya membayar 1 juta setelah menendang mobil seperti ini?" Johan Collins berkata dengan sungguh-sungguh dengan senyum wajahnya. Gelika Wright tidak bisa menahan keterkejutannya. Apakah pria ini datang ke sini untuk mencari sensasi? Dia benar-benar keberatan membayar sedikit kompensasi. Ada orang bodoh seperti ini. Johan Collins kemudian berkata, "Ayo kita ke dealer Mercedes-Benz ini untuk melihat langsung mobilnya, kamu pilih yang terbaik, aku akan memberikannya langsung kepadamu." Gelika Wright bahkan lebih terkejut, apakah ada hal yang begitu baik? Apakah orang ini datang untuk berbuat baik? "Aku hanya meminta kita bisa berteman dan menambahkan informasi kontak," kata Johan Collins dengan senyum di wajahnya. "Tidak perlu, bayar saja 1 juta." Gelika Wright mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Baru pada saat inilah dia menyadari apa yang dimaksud pihak lain, kebaikan yang tidak normal pasti memiliki niat terselubung, ini jelas karena mengincar dia, bukan mengetahui kesalahannya dan menyesal, lalu dengan tulus membayar kompensasi. Johan Collins mengerutkan kening, "Kamu tidak mau aku hadiahkan Mercedes-Benz?" Gelika Wright berkata, "Tidak perlu, bayar saja aku biaya memperbaiki mobil." Wajah Johan Collins langsung muram, dan dia berkata dengan dingin, "Kalau aku ingin memberimu hadiah, apakah kamu berhak menolak? Hari ini, aku harus memberimu Mercedes. Lalu, malam ini, buka bajumu dan layani aku dengan baik. Aku tidak akan peduli dengan kekasaranmu." Mendengar kata-kata gemuruh tersebut, Gelika Wright tidak bisa menahan keterkejutannya, dia berkata dengan heran, "Apa? Beri aku mobil, suruh aku menemanimu, maafkan kekasaranku. Apa kamu sakit jiwa? Jelas-jelas kamu yang menendang mobilku sampai seperti ini. Kamu masih mengatakan aku tidak sopan sekarang. Dan membuat permintaan yang menjijikkan seperti itu." Johan Collins dengan bangga berkata, "Kamu tidak salah dengar, merupakan suatu kehormatan bagimu sebagai seorang wanita untuk disukaiku, kamu harus menghargainya." Gelika Wright berkata dengan marah, "Keluar. Cacat otak. Aku akan menelepon polisi, coba lihat apakah kamu bayar atau tidak." Wajah Johan Collins menjadi dingin, dia mengangkat tangannya. Alexander Blackwood datang saat ini dan berkata, "Kamu tahu dia idiot, kenapa kamu banyak bicara dengan idiot itu? Terakhir kali, aku menjelaskan beberapa masalah kepada idiot ini, itu terlalu merepotkan." Ketika Johan Collins melihat Alexander Blackwood, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, matanya langsung meledak karena kebencian, dia berkata dengan dingin, "Bajingan kecil, ternyata kamu." Sambil memegang telepon di tangannya, Gelika Wright berkata kepada Alexander Blackwood, "Tuan Alexander Blackwood, orang ini keterlaluan.
Dia menendang mobil aku dan membuat permintaan yang tidak sopan, menjijikkan. Johan Collins mencibir, memang kenapa kalau aku menendang mobilmu? Itu hanya Jetta yang jelek. Ini pria yang kamu ikuti. Dia memberimu Jetta yang jelek untuk membuatmu setia padanya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan kalian para wanita, apakah kalian tidak tahu mobil? Pada saat ini, seorang staf dari dealer Mercedes-Benz keluar. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Johan Collins, mereka langsung memberinya senyuman tersanjung. Orang miskin mana yang memarkir Jetta di sini? Tidakkah dia melihat ada mobil mewah di sekitar sini? Kamu memarkir Jetta yang jelek, kalau terbentur sana-sini, sanggupkah kamu bayar ganti rugi? Betul, Jetta yang jelek ini diparkir di sini, menghalangi jalan ketua cabang muda, di mana matamu? Cepat pindahkan mobilnya, kalau tidak memindahkannya, aku akan memanggil truk derek untuk menderek mobilnya. Setelah sekelompok orang ini keluar, mereka segera mulai menjilati Johan Collins, berbicara dengan sangat serius. Wajah Gelika Wright tersipu karena marah, tempat parkir ini jelas untuk umum, apakah dia salah parkir? Johan Collins datang, lalu dengan tanpa pandang bulu menendang pintu mobilnya seperti ini. Orang-orang di grup dealer mobil ini masih menyalahkannya. Cantik, tendang pria tidak berguna ini dan ikuti aku, kamu bisa memilih mobil di dealer sesuka hati. Kata Johan Collins santai kepada Gelika Wright. Sekelompok orang di dealer mobil tiba-tiba menjadi iri. Wah, cantik, ketua cabang muda menyukaimu, itu rezekimu. Cepat terima kasih pada ketua cabang muda. Ya benar, lihat betapa tidak berharganya orang ini, hanya pantas mengendarai Jetta jelek. Kamu ikut ketua cabang muda, bisa langsung ganti Mercedes hari ini. Yang paling mahal di tempat kami adalah Mercedes-Benz S-Class, yang harganya lebih dari 6 miliar. Kalau kamu memilih satu dan bawa pergi, kamu tidak perlu menggunakan Jetta di masa mendatang. Semua orang berbicara dan menasihati Gelika Wright untuk meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang, berhenti mengikuti Alexander Blackwood, pria malang yang tidak berharga dan berbalik untuk memeluk Johan Collins. Gelika Wright tidak bisa menahan amarahnya, dengan penampilannya, apakah dia terlihat seperti vas bunga? Kenapa semua orang mengira dia hidup dengan mengandalkan pria? Aku tidak mau Mercedes. Aku hanya ingin kamu membayarku biaya untuk memperbaiki mobil. Kata Gelika Wright dingin. Apakah kamu tidak tahu diri? Johan Collins tertawa dan bertanya dengan nada menghina. Betul. Ketua cabang muda menghargaimu, itu rezeki dan kehormatan bagimu. Kenapa kamu tidak berlutut dan memeluk paha ketua cabang muda? Kamu tahu siapa ketua cabang muda? Pernah dengar Partai Dragon? Dia anak ketua cabang Partai Dragon kota Evermore. Kamu bodoh, kamu bisa mengendarai Mercedes-Benz, kenapa harus bersikeras menyetir Jetta? Setelah mendengar mereka menceritakan latar belakang Johan Collins, Gelika Wright tidak bisa menahan keterkejutannya, dia sangat terkejut. Partai Dragon, itu kekuatan yang besar. Sikapnya yang keras tiba-tiba melunak, dia mengatupkan bibirnya dan berkata, Ketua cabang muda Partai Dragon. Kamu tidak bisa menggertak orang seperti ini. Bang! Pada saat ini, semua orang mendengar suara teredam. Ketika melihat ke belakang, mereka melihat Alexander Blackwood menendang pintu G hitam besar, dan pintunya penyok, yang lebih buruk dari Jetta ini. Boom! Semua orang tercengang, Alexander Blackwood benar-benar menendang mobil Johan Collins. Dasar bodoh, apa kamu gila? Beraninya kamu menendang mobil ketua cabang muda. Tahukah kamu berapa banyak Jetta jelek yang bisa dibeli dengan harga setara mobil ini? Segera berlutut dan minta maaf kepada ketua cabang muda, lalu serahkan wanitamu, kalau tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Buset, ini pertama kalinya aku melihat orang dengan kerusakan otak seperti itu, dia mengendarai Jetta, tapi menendang pintu G besar. Bab 257 Mobil Mewah. Alexander Blackwood menoleh dan menyeringai pada Gelika Wright. Orang bodoh ini menendang mobilmu, kenapa kamu tidak menendangnya saja? Untuk apa bicara banyak dengannya? Tanya Alexander Blackwood. Gelika Wright tidak bisa menahan keterkejutannya,
lalu tersenyum, berpikir bahwa pendekatan Alexander Blackwood masuk akal. Tapi, dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Johan Collins adalah ketua cabang muda Partai Dragon Kota Evermore. Alexander Blackwood menendang mobilnya. Apakah sesuatu akan terjadi? Seperti yang diharapkan, wajah Johan Collins langsung menjadi muram. Terakhir kali dia menderita kerugian besar di tangan Alexander Blackwood, dia menyimpan dendam di dalam hatinya, tapi dia juga sedikit takut. Lagi pula, terakhir kali anak buahnya membawa senjata dan gagal menangani Alexander Blackwood, pada akhirnya dia harus memanggil Wesley Ramsey, putra gubernur, untuk memadamkan api. Oh, kalau kamu ingin berkelahi, kamu bisa mencobanya. Alexander Blackwood melirik Johan Collins yang berwajah muram dan berkata sambil mencibir. Johan Collins datang ke sini sendirian kali ini, bahkan tanpa membawa bawahannya, jadi tentu saja dia tidak akan sebodoh itu melawan seseorang seperti Alexander Blackwood yang bahkan tidak bisa ditangani dengan senjata. Bajingan, bagaimana caranya kamu berbicara dengan ketua cabang muda? Kalau tidak bisa berbicara, kembalilah ke rahim ibumu untuk dibentuk ulang. Kamu orang yang tidak berguna yang mengendarai Jetta. Kamu berbicara seperti itu dengan ketua cabang muda. Beraninya kamu menendang mobil ketua cabang muda. Kalau kamu tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepada ketua cabang muda hari ini, kami dealer mobil tidak akan terima. Orang-orang dari dealer Mercedes-Benz tiba-tiba berteriak. Johan Collins tidak berbicara, tapi mereka melompat dengan ganas. Gelika Wright adalah orang yang cerdas, dia berjalan langsung ke sisi Alexander Blackwood, tahu betul bahwa tempat teraman adalah di sisi Tuan Alexander Blackwood. Ini dia si pengecut. Alexander Blackwood melirik Gelika Wright dan tidak bisa menahan tawa. Alexander Blackwood berkata dengan setengah tersenyum, apakah menyenangkan mengendarai Mercedes-Benz G? Aston Martin aku cukup untuk membeli 30 atau 40 mobil tipe ini. Johan Collins terkejut, dan berkata, Aston Martin. Hahaha. Semua orang di dealer mobil tidak bisa menahan tawa, semuanya merasa lucu. Hahaha, kamu dengar itu? Orang yang mengendarai Jetta jelek bilang dia punya Aston Martin. Aku dengar itu, perutku sakit gara-gara tertawa terbahak-bahak. Ternyata Jetta juga bisa disebut Aston Martin. Sungguh tidak tahu malu, dia mengendarai Jetta jelek dan mengatakan dia memiliki Aston Martin. Johan Collins juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, jadi, Jetta ini kamu beri nama lain, Aston Martin. Gelika Wright berkata dengan marah, apa yang kamu tertawakan, Tuan Alexander Blackwood kami memang mengendarai Aston Martin. Aston Martin 177. Supercar dengan hanya 77 unit di dunia. Tidak, tegasnya, hanya ada 76, dan salah satunya hancur karena pembuatan film. Hahaha, konyol sekali, ternyata yang dikendarai orang miskin ini bukan Jetta, tapi 177. Gelika Wright berkata dengan dingin, Jetta milikku, miliknya 177, apakah ada masalah? Benar-benar semakin pandai mengarang. Kebohongan ini keterlaluan dan membuat orang merasa lucu. Kamu baik-baik saja kalau mengendarai Jetta, tapi kalau bilang dia mengendarai Aston Martin, itu sangat lucu. Menurutku wanita ini bukan orang baik, dia menyukai kesombongan, dengan sengaja membantu pacarnya untuk menyombongkan diri seperti ini. Gelika Wright sedikit marah, dia berkata dengan dingin, dia bukan pacarku, dia bosku. Bos, apakah kamu masih berpura-pura? Apa kamu akan menatap bosmu dengan penuh cinta? Sejujurnya, aku belum pernah melihatnya. Hahaha, benar, lihat caramu memandangnya, apakah kamu masih berpura-pura menjadi karyawan dan bawahan? Kenapa wajahmu memerah? Setelah ketahuan, apa kamu tidak bisa berpura-pura lagi? Wajah Gelika Wright memang memerah karena perkataan orang-orang tersebut. Dia bingung untuk beberapa saat, bahkan dia panik, apakah dia benar-benar memandang Alexander Blackwood dengan penuh cinta? Bahkan Alexander Blackwood tidak bisa menahan diri untuk tercengang, apakah Gelika Wright memandang dirinya seperti itu?
Bukankah pengecut ini suka diam-diam membuat wajah iseng padanya dan mengeluh dia sebagai pria mesum? Dia melihat pria mesum dengan mata memuja. Jangan buang waktu dengan orang-orang seperti mereka. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya." Gelika Wright tersipu diam-diam dan mengangguk. Alexander Blackwood berkata, "Awalnya aku ingin membeli belasan Mercedes-Benz untuk digunakan di perusahaan, tapi aku tidak menyangka orang-orang di dealer memiliki kualitas seperti ini. Aku pikir lebih baik membeli merek lain." Gelika Wright berkata, "Oh." Setelah mendengar kata-kata tersebut, Johan Collins mau tidak mau mengejek, mengatakan, "Beli belasan Mercedes-Benz untuk digunakan di perusahaan. Haha, apakah kamu bercanda? Aku benar-benar melihat orang yang paling tidak tahu malu dan tak terkalahkan di dunia. Hahaha, membeli belasan Mercedes-Benz untuk digunakan di perusahaan, ini adalah lelucon terbaik yang pernah aku dengar tahun ini. Beli belasan Mercedes-Benz sebagai mobil perusahaan sekaligus. Bolehkah aku bertanya apakah perusahaan kalian diinvestasikan oleh Gates atau Jobs? Mungkinkah dia akan membeli belasan model Mercedes-Benz untuk dibawa pulang dan dipajang? Orang ini terlalu konyol, dia benar-benar rusak otaknya. Sebentar bilang Aston Martin 177 dan sebentar bilang beli belasan Mercedes-Benz. Apa orang miskin suka pura-pura kaya?" Semua orang tertawa bersama Johan Collins, menunjuk Alexander Blackwood satu per satu. Bahkan beberapa orang yang lewat tertarik, setelah mendengar apa yang mereka katakan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat. "Apakah kamu mendengar itu?" Pria sok hebat ini mengatakan dia akan membeli belasan Mercedes-Benz sekaligus untuk digunakan di perusahaan. Itu terlalu pandai sok hebat. Tidak tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Bukankah memalukan punya pacar yang sok hebat? Betul, dengan wajah yang begitu cantik, kenapa harus mencari orang yang suka sok hebat sebagai pacar? Orang-orang yang lewat juga mencibir dan menyindir, menganggap kejadian ini sangat menarik, lagi pula, orang sok hebat itu jarang. Kalian pikir dia orang yang mampu membeli Aston Martin 177? Kalau dia mampu beli mobil seperti ini, besok aku bisa beli Bugatti. Pemilik dealer mobil itu tertawa. "Kamu sendiri yang bilang. Baiklah, aku akan memblokir pintumu sebentar lagi, kalau kamu berani, coba sentuh mobilku." Alexander Blackwood mencibir. Usai berkata demikian, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sophia Caldwell. Sophia Caldwell sedang tidur, dia tidak senang ketika dia diganggu, jadi dia berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Aku sedang tidur, kamu tidak izinkan aku tidur di pagi hari, sekarang apa aku juga tidak boleh tidur di siang hari?" Mendengarkan suara Sophia Caldwell yang lembut dan centil, Alexander Blackwood tidak bisa menahan perasaan mati rasa melalui telepon. "Jangan tidur lagi, cepat bangun dan kendarai Aston Martin. Di garasiku ke dealer Mercedes-Benz di Motor City, aku akan memblokir pintu mereka." Alexander Blackwood tidak bisa menahan tawa. "Hah? Mobil mewah menghalangi pintu. Ini sangat menarik, aku akan pergi ke sana." Sophia Caldwell langsung bersemangat ketika mendengar ini. Dalam kepribadiannya, dia suka melihat keramaian, setelah mendengar hal yang menyenangkan, dia langsung tidak mengantuk lagi. "Dengar semuanya, idiot ini akan mengendarai Aston Martin untuk memblokir pintuku," teriak pemilik dealer mobil. "Dengan latar belakangku, aku bahkan tidak bisa membeli mobil sport seperti itu. Aku ingin lihat seperti apa Aston Martin kamu hari ini." Johan Collins juga mencibir. Semua orang juga tertawa, mungkin mobil model yang akan memblokir pintu ini sebentar lagi, kan? Itu terlalu lucu. Alexander Blackwood berkata dengan ringan, "Ayo pergi. Pergi ke dealer Audi di sebelah, jangan beli Mercedes bodoh. Ini." Gelika Wright buru-buru mengikuti jejak Alexander Blackwood. "Hei, bagaimana dengan Aston Martin yang memblokir pintunya?" Pemilik dealer mobil itu tidak bisa menahan teriakannya. "Tunggu saja." Alexander Blackwood meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 258 benar-benar boros. Semua orang tertawa, mereka tidak menanggapi kata-kata Alexander Blackwood dengan serius,
mereka hanya mengira dia adalah bajingan. Orang yang tidak tahu diri seperti ini berani menyinggung Yohan Collins, menendang G besar baru Yohan Collins, bahkan membual bahwa dia akan membeli belasan Mercedes-Benz untuk penggunaan umum. Itu konyol. Dealer Audi tidak jauh dari dealer Mercedes-Benz. Alexander Blackwood dan Glika Wright baru saja tiba ketika dihentikan oleh pemilik dealer Audi di pintu. "Hei, maaf, dealer mobil kami menerima orang untuk membeli mobil, tapi bukan orang yang hanya datang untuk memotret dan pamer." Pemilik dealer melipat tangannya dan berkata sambil mencibir. "Apa maksudmu? Kami belum melihat mobilnya, jadi kamu bilang kami di sini untuk mengambil gambar sok hebat." Glika Wright tidak bisa menahan amarahnya. Yang disebut mata anjing memandang rendah orang, mungkin memang begitu, bukan? Pemilik dealer mobil itu cemberut dan berkata, "Kalian dua orang yang lumpuh otak ini, apakah kalian tidak tahu kalian sudah menyinggung seseorang seperti ketua cabang muda? Selain itu, apakah menarik untuk berpura-pura menjadi orang kaya di depan semua orang padahal kalian mengendarai Jetta yang jelek? Membiarkan kalian masuk tidak lebih dari menurunkan standar dealer mobil kami, jadi kami tidak menyambut kalian." Wajah Glika Wright merah karena marah, dia tidak menyangka dealer mobil Mercedes-Benz memandang rendah orang. Pemilik dealer mobil Audi tidak jauh lebih baik. Yohan Collins dan rombongannya tak kuasa menahan tawa saat mendengar perkataan pemilik dealer Audi tersebut. "Kalian penjahat sok hebat yang berpura-pura menjadi orang kaya, jangan main-main di Motor City, semua orang tahu wajah asli kalian, orang bahkan tidak izinkan kalian masuk." Yohan Collins tertawa. Ya, konyol sekali, datang dengan mengendarai Jetta jelek tapi mengatakan ingin membeli belasan mobil mewah sebagai mobil perusahaan. Kurasa kalian lebih cocok untuk berbelanja di dealer van. Segara tipe di dalamnya cukup untuk kalian orang miskin. 3 merek besar BBA jelas tidak cocok untuk orang miskin seperti kalian. Jangan berangan-angan sehari, dan membuang waktu semua orang. Orang-orang di dealer mobil di kedua sisi juga menertawakan. Pemilik dealer Mercedes-Benz berteriak, "Cepat kendarai Aston Martinone 77 kemari untuk memblokir pintuku, biarkan aku melihat seperti apa supercar top itu." Pemilik dealer Audi tersenyum dan berkata, "Aku juga ingin melihat bagaimana rasanya diblokir oleh 177. Kenapa kamu tidak pertimbangkan untuk bawa kemari dan memblokir pintuku?" Apa yang mereka berdua katakan membuat semua orang tertawa lagi. Kalaupun menyombongkan diri dengan sembrono, juga tidak bisa menyombongkan diri tanpa pikir panjang. Aston Martin 177, supercar kelas dunia senilai lebih dari 80 miliar, apa bisa dimiliki dengan mudah? Beberapa orang yang mempercayainya. "Jangan beli hari ini," kata Glika Wright marah. "Hahaha, apakah kamu dengar itu?" Dia mulai menemukan jalan mundur untuk diri sendiri. "Baru saja kamu bilang ingin membeli belasan mobil mewah sebagai mobil perusahaan. Kenapa kamu berubah pikiran dalam sekejap? Kalian bisa mencoba dealer BMW di sana, coba lihat apakah mereka melayani kalian." Ketika semua orang mendengar kata-kata Glika Wright, mereka tertawa lagi. Alexander Blackwood melirik pemilik dealer Audi dengan ringan, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu tidak ingin menghasilkan uang ini, maka aku tidak peduli. Ayo pergi ke dealer BMW. Lihatlah, di saat genting, kamu tetap harus bergantung pada laki-laki. Laki-laki itu sedikit lebih pandai sok hebat daripada perempuan itu. Bagaimanapun, dia mengatakan bahwa dia memiliki Aston Martin 177. Bahkan kalau dia ketahuan berbohong, dia tidak akan pernah mengakuinya. Ayo, teruslah berpura-pura, aku optimis padamu. Selama kamu bekerja keras, cepat atau lambat kamu akan bisa menggantikan Jetta dengan Santana." Yohan Collins juga tidak bisa menahan tawa, menyinggung dia. "Bersiaplah untuk dikerumuni dan diserang." Yohan Collins berkata kepada Glika Wright, berlutut dan peluk pahaku, "Mungkin suasana hatiku sedang baik, aku akan segera membelikanmu belasan mobil mewah, kamu bisa tukaran mengemudi setiap hari selama seminggu, bahkan lebih dari cukup." Glika Wright mencibir dan berkata, "Persetan kamu,
hanya kendarai G besar, apa yang pantas dibanggakan. Bentar lagi Wan 77 akan tiba dan mengubahmu menjadi sampah dalam hitungan detik. Johan Collins tertawa dan berkata, kalau dia bisa mengemudikan Aston Martin Wan 77, aku akan segera menghancurkan G besar aku untuk menambah kesenangan. Tunggu saja, kata Gelika Wright acuh tak acuh. Keduanya berjalan menuju pintu dealer BMW, semua orang mengira Alexander Blackwood dan Gelika Wright akan langsung ditendang oleh bos dealer BMW, tapi tak disangka, keduanya disambut masuk. Tidak apa-apa, lihat saja, mereka akan diusir sebentar lagi. Menurutku sama saja. Ketika orang mengetahui bahwa mereka tidak memiliki daya beli sama sekali, apakah mereka akan melayani mereka dengan sabar? Orang malang seperti ini mungkin bahkan tidak mampu membayar uang muka. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberi dia keberanian untuk melihat mobil-mobil mewah. Tapi, semua orang tidak menganggapnya serius, mengira mereka berdua akan segera terungkap, dan mereka akan dikeluarkan dalam waktu singkat. Pemilik dealer BMW itu menyapa Alexander Blackwood dengan senyuman dan berkata, Tuan Alexander Blackwood, selamat datang, mau lihat mobil apa? Alexander Blackwood terkejut, dan berkata, kamu kenal aku. Aku merasa terhormat untuk menghadiri jamuan aliansi bisnis Nebula Innovations kemarin. Aku bertemu Tuan Alexander Blackwood. Aku sangat mengagumi Tuan Alexander Blackwood, kata bos dengan sopan. Oh, jadi begitu, Alexander Blackwood menjawab dengan acuh tak acuh, tunjukkan pada kami mobilnya, aku perlu membeli sekitar 15 mobil. Ketika bos mendengar ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Ini benar-benar bisnis besar. Dia layak untuk menginvestasikan 10 miliar dolar negara Serendia di Solstice Holdings. Kali ini, dia akan menjual 15 mobil. Orang-orang di luar menyaksikan kegembiraan melalui pintu kaca garasi. Jangan lihat keramahan dia sekarang, begitu dia tahu mereka tidak punya uang, dia pasti akan segera mengusir mereka. Kualitas psikologis orang ini sangat tangguh. Dia tahu dia miskin, tapi dia mampu berpura-pura menjadi orang kaya. Hahaha, aku pikir dia menipu dirinya sendiri, sama seperti Master Tai Chi di internet. Pemilik dealer mobil memperkenalkan model-model baru di tokonya kepada Alexander Blackwood, dia secara pribadi bertindak sebagai pemandu belanja untuk menjelaskan, sangat profesional. Staf penjual dan manajer dealer mobil di sebelahnya terus datang untuk menyambutnya dan memberinya teh, buah, makanan ringan dan hal-hal lain untuknya dan Gelika Wright. Alexander Blackwood berpikir sejenak dan membuat keputusan akhir, kalau begitu, 13 tipe 320 dan 2 tipe 740. 320 adalah mobil untuk manajemen menengah, 740 adalah mobil untuk manajemen tingkat atas. Apa pendapat kamu, Nona Gelika Wright? Gelika Wright tercengang dan berkata, apakah spesifikasinya tidak terlalu tinggi? Bagaimana kalau lebih murah? Menurutku mobil manajemen tingkat menengah harganya cukup sekitar 400 juta. Alexander Blackwood berkata, begitu saja, 13 tipe 320, 2 tipe 740, bayar pakai kartu kredit langsung, pembayaran langsung lunas. Dalam hal konfigurasi, minta yang top notch. Setelah mendengar hal tersebut, Gelika Wright mau tidak mau mengeluh dalam hati, lalu kenapa kamu bertanya padaku, pria mesum? Sakit jiwa. Pemilik dealer mobil sangat gembira dan berkata, oke, kalian segera siapkan kontrak untuk Tuan Alexander Blackwood, 13.320 dan 2.740. Konfigurasi teratas 320 adalah sekitar 800 juga, dan 740 adalah 2,4-2,6 miliar. Alexander Blackwood membeli mobil perusahaan dengan menghabiskan sekitar 14-16 miliar. Benar-benar boros. Tapi, kalau dia tidak boros, dia tidak akan memberiku 10 miliar. Apakah ini tipe orang bodoh tapi banyak uang yang legendaris? Gelika Wright tidak bisa menahan keluh kesah di dalam hatinya. Kalau Alexander Blackwood bisa mendengarnya, dia mungkin akan menekannya ke tanah dan memukulinya. Sudah dapat manfaat tapi masih munafik,
dia harus digantung dan dipukuli. Bab 259 melewatkan pesanan besar. Alexander Blackwood dengan cepat menggesekkan kartunya ke dealer dan menandatangani kontrak. Pemilik dealer mobil Mercedes-Benz tidak bisa menahan keterkejutannya dan berkata, sepertinya kontrak sudah ditandatangani, jadi memang benar dia membeli belasan BMW dan mengambilnya kembali sebagai mobil perusahaan, kan? Pemilik dealer mobil Audi berteriak, sama sekali tidak mungkin, dia orang miskin yang mengendarai Jetta, bagaimana dia bisa begitu kaya? Ekspresi Johan Collins juga menjadi muram, dia sedikit mengemnyit. Dia juga tidak percaya bahwa Alexander Blackwood punya uang sebanyak itu, dia dapat membeli belasan BMW sekaligus. Segera setelah itu, semua orang melihat para salesman di dealer BMW mengeluarkan mercon plastik untuk perayaan. Membuka tutup mercon satu persatu, terdengar ledakan keras, pita dan bunga plastik berterbangan di langit. Selamat kepada Tuan Alexander Blackwood karena sudah mengambil 13 BMW 320 dan 2 BMW 740 dari dealer kami. Selamat, Tuan Alexander Blackwood dermawan, semoga bisnis Tuan Alexander Blackwood makmur dan banyak uang di masa depan. Selamat kepada Tuan Alexander Blackwood atas mobil barunya, seluruh staf dealer BMW dengan ini mengucapkan selamat. Tepuk tangan meriah segera keluar, para staf penjual di dealer BMW semuanya tersenyum. Meski lusinan mobil ini dijual oleh bosnya, mereka semua bisa mendapat komisi dari markas. Alexander Blackwood membeli 15 mobil dan menghabiskan 14-16 miliar, jadi mereka akan mendapat banyak komisi. Apa? 13 BMW 320, 2 740, apa kamu bercanda? Tidak mungkin, dia benar-benar membeli 15 BMW. Dan membayar penuh sekaligus. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan finansial dan uang sebanyak itu, tapi membiarkan wanitanya mengendarai Jetta? Pemilik dealer mobil dan staf penjual di pintu melihat pemandangan ini, bola mata mereka hampir copot, pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan penyesalan. Mungkinkah tidak menyesalinya? Alexander Blackwood membeli 15 mobil sekaligus, 2 di antaranya tipe 740 itu seharga lebih dari 2 miliar. Ah! Hatiku berdarah dan sakit. Pemilik dealer Audi itu memegangi dadanya, merasa semua pembuluh darah di jantungnya kusut menjadi satu. Alexander Blackwood baru saja meninggalkan dealer Mercedes-Benz dan pergi ke dealer Audi untuk melihat-lihat. Selama dia memiliki sikap yang lebih baik, bukankah Alexander Blackwood akan membeli belasan mobil ini di dealernya? Karena dia sok hebat, aku memarahi dan membuat pergi tamu terhormat dan kehilangan miliaran dalam sekejap. Kehilangan uang bukanlah masalah besar, tapi sayang sekali kehilangan penjualan 15 mobil sekaligus. Pemilik dealer Mercedes-Benz itu juga sempat sakit hati. Kalau tahu Alexander Blackwood kaya raya, kenapa harus menyanjung Johan Collins? Tidak perlu menyinggung pihak manapun, layani keduanya dengan sopan, bukankah itu akan menjadi akhir dari masalah? Bukankah belasan mobil ini baru saja keluar dari tokonya? Staf penjualnya juga sangat menyesal, kalau mereka bisa langsung menerima Alexander Blackwood alih-alih mengejeknya. Bukankah mereka bisa bermain sesuka hati dengan model muda di klub bulan ini? Hati orang-orang ini penuh dengan penyesalan dan kekesalan. Pilihan pertama Alexander Blackwood adalah Mercedes-Benz, dan kemudian Audi, tapi tidak satu pun dari mereka yang menghargai kesempatan ini, sebaliknya, BMW yang tidak menonjolkan diri mendapatkan keuntungan. Pemilik dealer BMW hendak tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah membayangkan pesanan sebesar itu tiba-tiba datang. Alexander Blackwood membeli 15 mobil sekaligus, 2 di antaranya adalah tipe 740. Ini keren sekali. Hahaha, orang-orang idiot ini selalu mengatakan BMW kita tidak bagus, tapi sekarang mereka tercengang. Berkat aku pergi ke perjamuan yang diadakan oleh Aliansi Bisnis Nebula Innovations kemarin, kalau tidak, aku khawatir aku akan kehilangan kesempatan hari ini. Asyik. Bos dealer BMW merasa sedikit lega, dia dengan hormat melayani Alexander Blackwood, bos besar, lalu menjalani semua prosedur tindak lanjut.
Alexander Blackwood berkata dengan santai, tidak buruk. Kalau perusahaan kami ingin meningkatkan penggunaan mobil di masa mendatang, kami akan mempertimbangkan dealer BMW kalian terlebih dahulu. Bos berkata dengan gembira, hahaha, terima kasih Tuan Alexander Blackwood, kami pasti akan menghargai kesempatan ini. Ini kartu nama aku, terimalah, Tuan Alexander Blackwood. Alexander Blackwood pun memberi muka, dia langsung mengantongi kartu namanya. Bukankah hanya belasan mobil? Apa yang aneh? Kalian memberiku muka hari ini, maka aku juga tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Nanti kalau Partai Dragon ingin membeli mobil, aku akan merekomendasikan dulu mereka datang ke dua toko kalian untuk beli. Saat ini, Johan Collins mengatakan hal seperti itu untuk menyelamatkan harga dirinya. Kedua dealer mobil itu langsung menyanjung dia dengan beberapa kata, tapi hati mereka pahit, kata-kata janji tidak ada bukti, dealer BMW menjual 15 mobil mewah dalam sekejap, dan Johan Collins hanya membicarakannya di sini. Apalagi mobil seringkali tidak dibutuhkan mendadak, siapa yang tahu kapan mereka bisa menunggu pembelian yang dikatakan Johan Collins. Melihat Alexander Blackwood diantar keluar dari dealer mobil dengan hormat oleh seluruh staf dealer mobil BMW, Johan Collins sangat kesal. Gelika Wright memegang segenggam kontrak pembelian mobil di tangannya, dengan senyum di wajahnya. Saat ini, tidak ada yang berpikir bahwa Alexander Blackwood membual ketika dia mengatakan akan membeli belasan mobil untuk perusahaan. Gelika Wright membuka pintu jetanya, memasukkan kontrak, dan merasa puas. Terutama melihat ekspresi penyesalan dan keheranan di wajah orang-orang ini, dia merasa lebih bahagia. Tuan Alexander Blackwood, apakah kalian masih menginginkan kendaraan komersial kelas atas? Kami baru saja mendapatkan Maybach di toko kami, itu pasti akan memenuhi kebutuhan kalian. Pemilik dealer Mercedes-Benz itu menghampiri dengan menebalkan muka. Apakah kamu pantas? Aku sudah memesan BMW 9 Series di dealer BMW, itu akan dikirim dari luar negeri dalam 2 minggu, kata Alexander Blackwood santai. Bos dealer Mercedes-Benz hampir pingsan, dia melewatkan pesanan besar lebih dari 20 miliar. Pemilik dealer mobil Audi juga memasang wajah penuh penyesalan, berharap bisa menamparkan wajahnya sendiri. BMW 9 Series adalah sedan bisnis teratas BMW yang baru saja dirilis, saat ini hanya tersedia di luar negeri, kalau barang ditransfer masuk, diperkirakan harganya 6-8 miliar. Kalau dijumlahkan, uang yang digunakan untuk membeli mobil itu setidaknya 20 miliar atau lebih. Gelika Wright mencibir dan berkata, sekarang kamu tahu bagaimana menyenangkan orang. Apa yang baru saja kamu lakukan? Lanjutkan menjilat ketua cabang muda kalian. Setelah mengatakan ini, dia akan menarik Alexander Blackwood ke dalam mobil dan pergi. Tapi Johan Collins berkata dengan dingin, tidak boleh pergi. Bagaimana dengan Aston Martin yang baru saja kalian sebutkan? Kalau kamu tidak mengemudikan ke sini hari ini untuk menambah wawasanku, aku harus suruh orang melumpuhkan kalian. Lumpuhkan kami. Hanya mengandalkanmu si bajingan kecil. Alexander Blackwood langsung tertawa setelah mendengar ini. Semua orang diam, tidak ada yang berani berbicara. Kalau barusan, pasti ada ejekan, tapi sekarang, Alexander Blackwood jelas-jelas orang kaya raya, mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Tapi, semua orang juga merasa Alexander Blackwood terlalu banyak bicara. Meski dia punya uang, beraninya dia berbicara dengan Johan Collins seperti itu. Apakah dia tidak tahu bahwa di belakang Johan Collins adalah seluruh cabang Partai Dragon Provinsi Kota Evermore? Sekaya apapun seseorang, dia tidak akan mau memprovokasi eksistensi sebesar Partai Dragon. Boom boom boom. Pada saat ini, sebuah mobil sport berwarna silver melaju ke Motor City, meski tidak melaju kencang, pedal gasnya meraung keras, benar-benar menyalakan mode street bombing. Orang-orang dari semua dealer mobil besar mau tidak mau menjulurkan kepala untuk melihat, kemudian mereka semua berteriak kaget dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan video. Itu Aston Martin 177. Mata bos dealer Mercedes-Benz dan Audi hampir copot.
Bab 260-77. Sofia Caldwell mengenakan gaun yang indah, dengan kacamata hitam besar di wajahnya. Dia terlihat seperti selebritas internet yang mencari foto mobil mewah, hotel, dan restoran barat di internet. Tapi, temperamennya sama sekali tidak mungkin ditiru oleh selebritas. Hal semacam ini seperti burung pegar yang mengenakan mahkota Ratu Burung Phoenix, tapi bagaimanapun juga itu hanya burung pegar. Meskipun Sofia Caldwell tidak suka memamerkan kekayaannya, tapi saat ini, dia pun penuh kesombongan. Sepanjang jalan, dia menarik perhatian dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan anak orang kaya yang mengendarai Rolls-Royce tidak berani memulai percakapan ketika mereka melihatnya. Cit! Ban bergesekan dengan tanah dan berhenti tepat di depan Alexander Blackwood. Sofia Caldwell membuka pintu dan keluar dari mobil, melemparkan kuncinya ke Alexander Blackwood, lalu berkata sambil tersenyum, "Aston Martin kamu, aku sudah bawa ke sini untukmu." Alexander Blackwood menangkap kunci mobil di udara dan memasukkannya ke dalam sakunya. Semua orang terlalu terkejut untuk berbicara. Bos dealer BMW itu bangga sekali, para idiot ini tercengang sekarang, bukan? Tuan Alexander Blackwood mengendarai Aston Martin 177 ini ke perjamuan kemarin. Johan Collins juga sangat terkejut, ekspresinya seperti melihat neraka. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Alexander Blackwood benar-benar memiliki Aston Martin yang hanya terbatas 77 unit di dunia? Apa yang baru saja ketua cabang muda katakan? Kalau aku memiliki Aston Martin, kamu akan menghancurkan G besar kamu di tempat. Tanya Alexander Blackwood. Sialan, jangan keterlaluan dalam menggertak orang. Johan Collins tak kuasa menahan amarahnya. Apa hebatnya kalau kamu kaya? Aku ketua cabang muda Partai Dragon. Memang luar biasa menjadi kaya. Alexander Blackwood merentangkan tangannya sambil tersenyum. Setelah Sofia Caldwell dan Gelika Wright mendengar kata-kata sombongnya, mereka berdua mengomel orang udik di dalam hati mereka. Orang yang baru saja membantu Johan Collins menginjak Alexander Blackwood tidak dapat berbicara sepatah kata pun saat ini, mereka bahkan bernapas dengan sangat pelan. Alexander Blackwood mencibir pada Johan Collins, lalu berkata, "Kalau kamu tidak menghancurkan G besarmu di depanku hari ini, kalau berani bertaruh maka harus bersedia menerima kekalahan. Maka, aku akan membiarkanmu meninggalkan Motor City ini dengan ditandu." Johan Collins geram, dia ketua cabang muda Partai Dragon kota Evermore yang bermartabat, ternyata ada yang berani mengancamnya seperti ini, apakah dia tidak menganggap serius Partai Dragon? Oke, bajingan, kamu sangat kejam. Tidak akan ada akhir di antara kita. Kata Johan Collins dengan marah, lalu langsung pergi ke kaki tembok untuk mengambil palu godam. Johan Collins tahu bahwa Alexander Blackwood adalah bajingan. Dia tidak membawa siapapun bersamanya hari ini, sekarang dia tertangkap lagi janjinya sendiri. Kalau Alexander Blackwood benar-benar memukulinya, dia akan semakin malu. Dengan pertimbangan, Johan Collins hanya bisa dengan enggan menghancurkan mobilnya. Dia berjalan ke G besarnya, mengayunkan palu, dan membantingnya ke kap mesin. Dalam 2 pukulan, kap mesin berubah bentuk dan pecah, dan mesin di dalamnya hancur berkeping-keping. Setelah menghancurkan mesin, Johan Collins masih marah dan mendobrak beberapa pintu mobil. Dia mungkin menghancurkan G besar ini sebagai pelampiasan pada Alexander Blackwood. Dan uang perbaikan untuk Jetta ini, kamu harus berikan. Alexander Blackwood menatap Johan Collins yang menjatuhkan palu godam dengan setengah tersenyum. Ini. Johan Collins membuang dompetnya dengan kejam, lalu berbalik dan pergi. Dia kehilangan muka hari ini, belum lagi dia tidak mengambil keuntungan dari konflik, tapi ditampar, bahkan dipaksa untuk menghancurkan G besar yang baru saja dibeli beberapa hari yang lalu, itu membuatnya membenci setengah mati. Tunggu aku membunuh Finnegan Knight dan wakil ketua cabang, lalu aku akan bunuh kamu perlahan. Johan Collins berpikir kejam dalam hatinya, merasa bahwa dia dan Alexander Blackwood sudah mencapai titik di mana permusuhan mereka tiada akhir. Alexander Blackwood tidak terus mempermalukan Johan Collins, dia sudah memenuhi janjinya,
jadi apa lagi yang bisa dikatakan? Dia berbalik dan masuk ke mobil Aston Martin, menyalakan mesin, dan menginjak pedal gas, yang membuat semua orang ketakutan. Kemudian, Alexander Blackwood mengemudikan mobil langsung ke pintu masuk utama dealer Mercedes-Benz, mobil berbelok ke samping, menutup pintu dengan rapat. Melihat itu, pemilik dealer mobil Mercedes-Benz ingin menangis, dia bergegas memohon belas kasihan, "Tuan Alexander Blackwood, orang penting tidak mengingat kesalahan orang picik, tolong ampuni aku, apa yang aku katakan barusan hanya omong besar. Kamu sendiri yang bilang, suruh aku mengendarai Aston Martin untuk memblokir pintumu. Bagaimana mungkin aku tidak menyetujui permintaan murahan seperti itu? Sekarang mobil sudah datang, jadi akan berhenti di depan pintumu. Kalau ada yang salah dengan mobil kesayanganku, aku akan langsung pergi ke toko kalian untuk meminta pertanggungjawaban," kata Alexander Blackwood sambil mencibir, keluar dari mobil, dan langsung menutup pintu, tidak memberi kesempatan pada bos untuk berbicara lebih banyak. Apa yang harus dia lakukan kalau pintu dealer diblokir oleh Aston Martin 177? Tidak ada tutorial tentang cara mengatasi masalah ini secara online. Mobil mewah bernilai lebih dari 80 miliar ini memblokir pintu gerbang, dia tidak berani menyentuhnya, dan dia harus menyuruh orang mengawasinya sepanjang waktu, agar tidak tergores oleh tangan iseng, lalu dia yang harus membayar kompensasinya. Cat mobil asli dari jenis mobil ini adalah jenis yang harganya sangat mahal, kalau kamu menggaruknya dengan ringan, mungkin bisa mencapai puluhan miliar. Pemilik dealer mobil Audi menyaksikan adegan ini dengan perasaan merinding, baru saja dia mengatakan bahwa dia meminta Alexander Blackwood untuk mengemudikan Aston Martin untuk memblokir pintunya. "Aku akan menitipkan mobil ini kepada kamu selama 7 hari, aku akan datang untuk mengambilnya setelah 7 hari. Kalau ada kerusakan, kamu akan bertanggung jawab penuh," kata Alexander Blackwood. Bos dealer mobil Mercedes-Benz itu menangis, "Gawat, jangan berpikir untuk berbisnis selama 7 hari ke depan, dia harus mencari orang untuk menjaga mobilnya agar tidak rusak." Melihat adegan ini, mau tidak mau Sophia Caldwell merasa lucu, ketika Alexander Blackwood bersikap sombong, anak orang kaya bukan apa-apanya. Orang ini memang pantas menjadi mantan tuan muda dari keluarga besar ibu kota. Sophia Caldwell tersenyum kecil, lalu memeluk lengan Alexander Blackwood. Alexander Blackwood merasa lengannya ditekan oleh benda yang lembut dan memantul itu, seluruh tubuhnya tenang, bahkan amarahnya pun hilang. "Ayo pergi." Alexander Blackwood tersenyum, dan berjalan menuju Jetta bersama Sophia Caldwell. Semua orang kaya sakit jiwa, kan? Kenapa dia tidak mengendarai Aston Martin datang ke sini, kenapa harus mengendarai Jetta? Bos dealer mobil Mercedes-Benz itu hampir menangis, dia frustasi. Semua orang juga terdiam, apa yang bisa dikatakan? Hanya dapat dikatakan bahwa karena memandang rendah orang dan terkena getah. Ketika Alexander Blackwood melihat Gelika Wright masuk ke jok belakang mobil, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Sophia Caldwell dan aku duduk di belakang, kamu yang mengemudi." Gelika Wright menatap Alexander Blackwood dengan heran dan balik bertanya, "Bos yang mengantar sekretaris. Apakah kamu bercandal kamu yang menyetir?" Alexander Blackwood mendengus dingin. Setelah mengatakan ini, dia langsung mencengkeram bahu Gelika Wright dan menyeretnya ke pintu kursi pengemudi. Sophia Caldwell hampir tertawa terbahak-bahak, apakah ada orang yang menindas orang seperti itu? Saat Gelika Wright hendak berbicara, Alexander Blackwood memelototinya dengan tajam, dia tidak berani berbicara, lalu duduk di kursi pengemudi dengan sedih, memikul tanggung jawab pengemudi. Sophia Caldwell tidak bisa tidak melotot pada Alexander Blackwood, dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar ponsel Alexander Blackwood berdering. "Kamu jawab dulu teleponnya," kata Sophia Caldwell. Melihat bahwa itu adalah Luna Reed yang menelepon, Alexander Blackwood takut terjadi sesuatu, jadi dia langsung menjawab. Luna Reed berkata, "Ada sesuatu yang harus didiskusikan dengan kamu. Ini terkait dengan proyek besar. Kalau kita bisa memenangkannya, itu akan sangat bermanfaat bagi kita."